mungkin hari ini mungkin demo sudah mulai kondusif nih Pak. Iya. Dari pasca kemarin yang kisru-kisru sekarang sudah mulai kondusif. Mungkin seperti apa sih Bapak? Ya, pertama tentu kita syukuri ya, karena memang menyampaikan aspirasi itu satu hal, tetapi pengerusakan dan anarkisme adalah hal yang lain lagi. Dan memang dari dialog barusan juga dari teman-teman mahasiswa kelihatannya mengidentifikasi bahwa ada kelompok-kelompok yang di luar mahasiswa yang pakai topeng, yang nggak pakai jaket automater, bergeraknya malam begitu, dan itu adalah rusuh yang harus dibedakan dengan masa unjuk rasa dan mahasiswa. Nah, yang kedua saya kira sudah lebih reda karena memang Presiden sudah tampil dan menyatakan dengan tegas bahwa tindakan anarkisme tidak bisa ditoleransi, melanggar undang-undang, dan karena itu dia akan ditindak dengan tegas. Dan pada saat yang bersamaan juga kalau kita lihat aparat keamanan kan sudah patroli, dan bukan hanya polisi tetapi juga dari TNI. Jadi kita harapkan perkembangan yang sekarang ini akan kondusif dan bukan cuma di Jakarta tetapi juga sampai ke daerah-daerah. Pak, amat disayangkan nggak sih Mbak Sita, dalam kerusuhan kemarin banyak fasilitas umum yang dirusak oleh para massa gitu. Padahal kan ini kan juga merugikan negara juga gitu. Mungkin seperti apa sih Pak? Ya betul, itu yang menjadi kekhawatiran kita dan sekaligus keprihatinan kita, bahwa yang dirusak itu adalah fasilitas umum yang notabene penggunanya adalah kalangan masyarakat umum begitu. Bukan itu tujuan dari demonstrasi, dan sekaligus itu sebetulnya menunjukkan bahwa memang apa yang dikatakan oleh Pak Presiden itu ya benar, bahwa ada pihak-pihak yang harus diwaspadai, dan karena itu harus diinvestigasi dan ditindak tegas kalau memang betul nanti bahwa ada pihak-pihak yang melanggar hukum. Dan memang KUHP sudah mengatakan perusakan, penjara-penjaraan itu merupakan tindak pidana. Tetapi karena ini merusak institusi negara, DPR, DPRD, kemudian kantor polisi, menyerang pejabat negara, jadi ini harus bisa dianggap mendelegitimasi kewibawaan negara lah. Dan karena itu harus dihentikan supaya jangan berlanjut. Karena kalau nanti berlanjut nanti bisa pusat-pusat kegiatan ekonomi akan terganggu, dan kalau kegiatan ekonomi terganggu, pusat kegiatan ekonomi terganggu, nanti implikasinya luas. Ketersediaan pangan, harga-harga pangan, dan artinya masyarakat yang dirugikan akan semakin luas lagi. Apalagi dengan adanya penjarahan kepada 4 anggota dewan itu gimana Pak melihatnya? Dia kan sudah diproses sekarang secara hukum dan akan ditindak juga secara hukum begitu, karena memang itu sama sekali tidak boleh. Ada pasal-pasal yang jelas kok dalam kitab undang hukum pidana yang menunjukkan itu adalah tindakan kriminal. Itu bukan tindakan politik loh ya, itu adalah tindakan kriminal. Pak, kemarin kan dari ini kan rakyat masih mensinggung tentang RUU perampasan aset sama tunjangan dari DPR sendiri. Pak Prabowo juga sempat sudah menyinggung juga pada Hari Buruh untuk mendukung RUU tersebut gitu. Segera disahkan. Dari mungkin dengan adanya kericuhan saat ini, bagaimana sikap istana mungkin untuk pertama betul bahwa Presiden sudah dari 1 Mei menyatakan dukungannya kepada undang-undang perampasan aset. Yang kedua, Presiden sudah komunikasi dengan ketua partai, baik penyikapan terhadap kebijakan-kebijakan yang ada di DPR seperti pembatalan kenaikan tunjangan perumahan maupun kebijakan-kebijakan yang lain. Tapi saya juga melihat kemungkinan bahwa pembahasan terkait juga dengan persoalan perundang-undangan. Kita tunggu saja lah persisnya nanti perkembangan yang ada. Yang jelas Pak Presiden posisi mendukung undang-undang perampasan aset. Oke Pak, mungkin dari saya mungkin lebih baik kita bersatu aja nggak sih Pak, maksudnya kayak lebih menjaga untuk perdamaian gitu. Iya pasti tentu saja. Jadi kita semua harus bersatu dalam momentum seperti ini, dari kalangan pejabat publik, dari kalangan elit harus bisa menahan diri, jangan flexing, komunikasi harus diperbaiki. Seperti saya sampaikan tadi bahwa para pejabat publik harus memahami lah ya, minimal dari saya sendiri kepada diri saya sendiri, bahwa masyarakat itu punya katakanlah kriteria tersendiri ya mengenai pejabat publik. Mereka inginnya pejabat publik itu ya sederhana, karena mereka melihat pejabat publik uangnya dari negara, dan negara itu uangnya dari rakyat, dari kegiatan ekonomi negara yang harus dijaga dengan baik dan dikelola dengan baik gitu.
Jadi walaupun memang sebetulnya masyarakat juga harus tahu bahwa pejabat publik, kemudian anggota DPR, anggota kabinet itu bisa datang dari berbagai macam latar belakang, ada yang pengusaha. Tetapi memang kalau sudah jadi pejabat publik kita tahu dan sadar bahwa memang ada ada katakanlah mindset atau ada pakem-pakem yang menjadi pikiran dari masyarakat. Jadi ini lebih kepada saya pribadi lah, berusaha untuk beradaptasi dengan mindset dari masyarakat. Pak, apalagi tadi kan BEM juga menyatakan akan demo lagi tapi dengan yang tertib gitu, BEM Messi. Maksudnya menyuarakan soal tuntutan-tuntutan mereka gitu. Dari Bapak sendiri seperti apa gitu? Mudah-mudahan bisa dilaksanakan dengan baik, dengan lancar. Teman-teman mahasiswa memberikan informasi kepada aparat keamanan supaya bisa dibantu dijaga, jangan sampai disusupi, ya. Dan sekali lagi dalam masyarakat demokrasi yang namanya kebebasan menyampaikan informasi, menyampaikan pendapat itu digaransi oleh konstitusi. Tapi jangan lupa juga bahwa konstitusi pun juga mengatakan bahwa ada batasan-batasan, ya, dan undang-undang kemerdekaan menyampaikan pendapat misalnya sudah membuat aturan-aturan, ya, tidak boleh anarkis, harus memperhatikan norma-norma yang menurut saya harus dilaksanakan supaya apa? Penyampaian informasinya bisa berjalan dengan baik, pesannya sampai, tetapi keamanan dan kenyamanan masyarakat juga bisa dijaga dengan sebaik-baiknya. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Melihat situasi saat ini mungkin yang sudah lebih kondusif dari pendemo, dari pemerintah dan juga lain-lain, seperti apa melihat kondisi saat ini? Ya tentunya negara memang harus hadir, dan sekarang negara hadir dengan instrumennya, yaitu tentunya di garda terdepan adalah kepolisian, kemudian dibantu oleh saudara-saudara kita dari TNI, dan juga tentunya ada satu fenomena yang cukup menarik bahwa masyarakat ikut terus serta dalam membantu menjaga keamanan. Bahwa saya mengistilahkan pertahanan bersama, di mana saya inisiator dari gerakan Indonesia Kondusif, untuk menjaga lingkungan kita, menghalau dari segala serangan-serangan atau orang-orang asing yang ingin masuk ke wilayah. Dan itu dibuktikan di daerah Bekasi, salah satu contoh saudara kita di Summarecon Bekasi, ketika ada orang-orang asing yang masuk, ya, yang tidak dikenal, bapak-bapak dan anak-anak muda menghalau hal tersebut. Ini merupakan sebuah bentuk dari gotong royong yang harus terus, dan mungkin akan menjadi trigger kita ke depannya untuk bersama-sama menjaga keamanan, dan hanya mengandalkan dari pihak aparat saja, tapi dari Forkominda juga bekerja, tapi yang sel paling terdekat itu adalah tetangga, ya, RT, RW, tetangga sekitar saling jaga, saling untuk respon cepat, dan kemudian itu menjadi suatu bentuk kesatuan. Kita lihat mungkin contoh lainnya kayak kalau terjadi tawuran, anak-anak tawuran segala macam di daerah kampung tertentu, kemudian orang-orang sekitar sana